Kemarin kita dari camp kan, terus Ina share tentang bagaimana memenangkan jiwa. Itu bisa kalau memenangkan jiwa hanya dalam waktu 32 detik. Nah, ini udah paling sering buat itu dan terjadi. Kalau di lift kita di Central Park, itu kan dekat banget itu liftnya kita. Dan Ina takut ketinggian. Jadi kita punya tempat itu cuma lantai 2. Dan terbanyak dia bisa cerita Yesus buat orang. Hanya dari lantai 2 ke ground floor. Itu kalau hitung-hitung di bawah 30 detik. Nah di bawah 30 detik itu Ina bisa cepat beritahu orang untuk terima Yesus. Apa tulis kasih kamu kemudian berdoa buat mereka. Itu cepat sekali ya. 30 detik. Wow. Kalau saya tidur sama-sama dengan dia, loh, kita tahu ada dia pokoknya. Apa namanya? Oke, mari kita buka kitab kita. Saya ingin share dengan saudara. Ini bagian yang saya selalu renungkan. Tapi minggu lalu saya kemudian menentukan lebih dalam lagi, yaitu tentang kenapa kita sebagai orang percaya sudah gagal mengendalikan diri kita, gagal mengendalikan amarah kita, gagal mengendalikan keinginan kita, gagal untuk mengendalikan pikiran kita. Jadi kalau soal mengendalikan, kita paling gampang gagal, padahal itu diri kita sendiri loh. Nah kemudian kita paham betul bahwa ternyata mengendalikan diri itu adalah bagian dari kecerdasan rohani. Itu bagian dari bagaimana saudara gak bisa cuma dengan mengendalikan diri dengan cara yang diajar pada saudara. Saudara harusnya mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan saudara. Tahukah saudara bahwa kendali diri itu gak datang dari diri saudara. Kendali diri itu datang dari Roh Kudus sebenarnya. Coba kita baca beberapa ayat ini. Kemudian kita akan membahas sebuah tema yang sederhana, bagaimana mengendalikan diri. Nah, yang saya maksud itu bukan cuma marah. Bagaimana mengendalikan kesedihan? Bagaimana mengendalikan kalau khawatir datang kepada kita? Bagaimana mengendalikan kalau kemudian kita ingin sesuatu dan kemudian itu semua adalah bagian dari pengendalian diri. Kita baca dalam kitab 2 Timotius pasal yang pertama. Kita baca dua ayat ini. Ayat yang ke-7 khusus. 2 Timotius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-7. Nah, ayat ini pasti adalah ayat biasa kita baca. 2 Timotius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-7. Nah, kita berkata kepada kita, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, kata ketertiban itu diterjemahkan dalam 3 kata yang berbeda. Yang pertama adalah dalam bahasa Inggrisnya sound mind. Yang sound mind? Sound mind itu artinya pikiran yang sehat, pikiran yang terkendali. Terjemahan yang lain bilang itu merupakan adalah pengendalian diri. Jadi Tuhan berikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang dapat apa? Mengendalikan diri, self control. Berarti yang kita beritahu buat kita, ini datangnya dari roh, bukan dari roh. Nah, rohnya di situ bukan roh besar kan, tapi roh yang Tuhan berikan buat kita. Rohnya itu roh kecil. Berarti itu adalah ada di dalam roh kita. Berarti pengendalian diri itu sebenarnya laten ada dalam kita, bukan sesuatu yang kita terima dari apa? Dari luar, tapi sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Dalam ayat ini dibilang Allah yang berikan itu buat kita. Jadi itu sebenarnya adalah impartasi, tapi itu perlu didewasakan. Yang kedua, kita akan baca di dalam Efesus pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-23. Tetapi ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita. Galatia pasal 5 Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Oke, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan apa? Penguasaan diri. Oke, dalam ayat ini diberitahukan idenya bahwa pengendalian diri itu adalah buah dari Roh Kudus.
itu bukan produk alami, itu adalah produk Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi mari kita mulai kupas bagaimana kita dapat mengendalikan diri. Yang pertama karena itu adalah pemberian Allah di dalam roh manusia, dalam roh manusia. Roh manusia. Nah kita sudah tahu bahwa roh manusia sudah baru. Oleh gambar roh manusia itu sudah baru, betul ya? Nah, mungkin saya harus beritahu sesuatu ini untuk saudara supaya saudara tahu. Kalau saya tanya ini pada saudara, menurut saudara apa jawaban saudara? Samakah hati sama roh? Nah? Sama nggak hati sama roh? Sama bukan? Beda harusnya. Beda. Beda. Hati dalam bahasa Yunani jelas beda. Kardia. Dari kata itu kita dapat kata kardiologis, ahli sakit jantung. Nah, diterjemahkan dengan kata itu kan, hati itu kardia bahasa Yunani ini. Tapi kalau roh jelas beda. Roh penuma bahasanya, memang beda. Cuman kadang-kadang orang menyamakan antara hati dengan apa? Dengan roh. Nah, roh manusia waktu kita menerima Yesus, roh kita sudah baru. Roh kita tidak mungkin diperbaharui lagi. Roh itu adalah tempat di mana Tuhan berdiam. Nah, kalau gitu hati apa? Hati itu adalah the center of human being. The center of human being. Heart is actually part of a human that actually integrates spirit, soul, and body. Jadi hati itu adalah integrasi dari roh, jiwa, dan tubuh. Paham ya? Benar gak sih? Nah, rohnya udah diperbarui. Roh kita tidak mungkin jadi lebih baru lagi. Kita manusia baru di situ. Roh ini yang harus mempengaruhi hati. Nah, hati itu posisinya sebenarnya begini. Kalau kita tahu irisan, irisan itu bahasa Inggrisnya apa sih? Irisan itu bahasa Inggrisnya apa? Irisan tahu ya? Kalau kita buat lingkaran 3, roh, jiwa, tubuh. Terus ada satu bagian yang merupakan irisan dari roh, jiwa, dan tubuh. What is this in English? Apa itu? Tidak tahu. Dalam arti gimana? Intersection, exactly. Jadi dia merupakan intersection, dan so itu hati sebenarnya. Nah, roh kita harus mempengaruhi hati kita. Tapi kita biasanya izinkan tubuh kita yang mempengaruhi hati kita, betul kan? Jiwa kita yang mempengaruhi hati kita. Pernah mengerti ini? Kalau orang tidak dilahirkan kembali, rohnya mati. Jadi pengaruh dari roh nggak ada. Yang ada pengaruh hanya tubuh dengan apa? Jiwa saja. Nah, kalau orang bagian dalam juga kuat, dia hanya pengaruh dari luar terus. Makanya kadang-kadang kita hidup berdasarkan apa di luar. Kalau kita keluar begitu mendung juga hati kita. Di luar orang semuanya lagi marah-marah juga kita. Di luar orang, jadi kita itu adalah orang yang ikut-ikutan apa yang dari luar. Mengapa? Karena kita tidak punya kekuatan dari dalam. Tapi waktu roh Tuhan turun ke atas kita, roh kita menjadi baru. Nah, kita bilang di roh inilah, siapa tahu bahwa Tuhan kita roh. Dia hanya bisa berhubungan dengan roh. Dia tidak bisa berhubungan dengan lain. Nah, kita bilang antara roh dan tubuh adalah ada permusuhan. Coba kita bahas ya, bahwa roh dan tubuh kita atau daging kita itu permusuhannya banyak banget. Galatia 5 ayat 17. Coba lihat dulu ayat ini. Sebelum nanti kita akan belajar bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita, bagaimana self control bisa terjadi, bagaimana kita gak gampang marah. Ya, oh dia. Karena kita tahu kita dalam pemarah besar. Hal kecil kita marah. Istri salah ngomong kita marah. Ya? Yang kita mau pada di luar kendali kita nggak terjadi, kita marah. Ya kan? Tunggu kita marah. Orang lama datang kita marah. Semuanya kita marah. Kenapa? Ada yang korsan di dalam kita. Ada bagian dalam kita yang perlu diperbaiki. Coba kita lihat ayat ini. Sebab keinginan daging ada di mana? Di tubuh ini. Sebab keinginan daging, dan dulu berlawanan. It's an enmity with the will of the Spirit. Bertentangan dengan keinginan dari roh. Kemudian
keduanya apa? Bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi ini sebenarnya prinsip dalam kehidupan. Biar orang yang katanya strong will, dia tidak buat apa yang dia kehendaki. Dia hanya buat either kehendak roh atau kehendak apa? Daging. Dan ini kita perlu tahu, kehendak daging kita itu dikuasai oleh kerajaan kegelapan. Makanya kita perlu day by day kasih makan roh kita, supaya roh kita punya kekuatan untuk mempengaruhi hati kita. Kalau itu yang mempengaruhi hati kita akan apa itu? Hati kita akan kirim informasi dan pengaruhnya kepada pikiran kita dan kepada mulut kita. Setuju? Sampai saya tanya pertanyaan ini buat kita semuanya. Dari mana dasarnya kejahatan? Dari mana datangnya kejahatan, kemarahan, percabulan? Dari mana datangnya? Orang suruh pikir datangnya dari luar. Tidak. Datangnya dari mana? Dari dalam. Markus pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-20. Nah ini saya mulai belajar bahwa kita punya kecerdasan rohani. We can actually integrate the will of the Spirit, the will of our mind, and the will of our body to submit to the will of God. Itu namanya kecerdasan rohani. Bahwa kita latih bahwa hati kita harus tunduk kepada kehendak Roh Kudus. Tubuh kita juga harus tunduk kepada kehendak Roh Kudus. Oke. Ini kata Yesus. Apa yang keluar dari seseorang, jadi bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar, itulah yang apa? Menajiskannya. Yang nomor 1. Jadi kemudian dijelaskan. Sebab dari dalam, dari apa? Hati orang, bukan dari spiritnya loh. Dari apa? Dari hatinya timbul segala apa? Pikiran yang jahat. Jadi sebenarnya dari hati punya jalur keluar itu yang pertama pikiran, yang kedua adalah mulut. Siapa yang tahu bahwa kita kadang-kadang kalau mau bicara pikir dulu, tapi terbanyak kita bicara dulu baru pikir. Satu kali saya pergi satu tempat untuk berkhotbah, separuh-separuh kan, ada orang yang berbahasa Inggris dan orang berbahasa Indonesia. Jadi saya tanya, kalian mau saya khotbah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Dia bilang terserah, kalau terserah saya beritahu. Kalau bahasa Inggris saya khotbah, saya pikir dulu berbicara. Kalau bahasa Indonesia saya khotbah, saya bicara dulu berpikir. Kau pilih yang mana? Mereka bilang, yang pikir dulu berbicara saya coba. Kadang-kadang kita untuk sesuatu yang kita sudah ketahui, kita kadang-kadang ngomong tanpa pikir. Masa sudah tahu? Tiba-tiba kita ngomong tanpa pikir, orang lain sudah terluka, perlu kita tanya, kita tadi ngomong apa ya? Kan? Ngomong tanpa pikir ya? Apalagi kalau orang marah. Orang marah lebih lagi, nggak pikir lagi. Dia udah nggak pikir lagi, dia dikuasai oleh sesuatu. Dia dikuasai oleh, saya sebutlah, kefrustrasian dalam diri sehingga ngomongin ngawur. Nah makanya kita sebagai orang percaya harus terbiasa untuk manage yang namanya hati ini. Jadi pengendalian diri itu adalah, saya sebut saja ini, seni kecerdasan rohani untuk melatih hati kita untuk lebih mengikuti keinginan roh dan bukan mengikuti keinginan emosi jiwa kita ataupun keinginan kemarahan atau rasa sakit pada daging kita. Halo? Wah, susah betul. Susah atau gampang? Kalau orang cerdas rohani ini kan udah gampang. Makanya saya kemarin tes. Mana lebih gampang? Mengasihi atau membenci? Ulang. Sekarang saya tanya lebih detail. Sebagai anak Tuhan, mana lebih gampang? Mengasihi atau membenci? Oke. Nah, padahal let's check. Ini prinsip sebenarnya. Your ability to do something depends on what you bank into your life, kan?
Saya ulangi lagi. Kemampuan kita untuk melakukan sesuatu tergantung berapa banyak itu kita masukkan dalam diri kita, betul kan? Saya tanya pada saudara, mana lebih banyak terjadi pada saudara dalam kehidupan saudara sehari-hari? Ini tanpa tekanan. Kasih atau kebencian? Kasih. Kita tiap pagi bangun, kasih dia bangun tiap pagi. Tuhan pada kita kasihnya tanpa syarat. Dia penuhi kita dengan rohnya. Buah pertama dari Roh Kudus adalah kasih. Kita ketemu istri kita, kasih sayang. Kecuali sudah ada perang beratnya udah di dalam sebelumnya. Tapi prinsipnya harusnya begini. We bear inside ourselves every day is more love than any other thing. Tapi kenapa begitu kita diperhadapkan dengan masalah, we choose hate to love. Why we choose hate? We choose hate and wait. Kenapa? Karena kita lebih pilih benci daripada sabar sedikit. Kita nggak sabar. Orang cuma langsung, itu kurang banget sih. Karena kita cepat sekali kayak gitu. Padahal seharusnya, kalau kita pikir-pikir loh, lebih banyak bab kasih di dalam kita daripada bab kebencian. Iya kan? Kita anak Tuhan loh. Kita bilang, every morning we wake up, His love is new every morning. Grace new every morning. Anugerah baru tiap pagi. Harusnya kita lebih banyak mengasihi. Tapi kenapa? Kita lebih banyak membenci. Menurut saya itu adalah ketidakcerdasan rohani itu namanya. Karena kita nggak sadar bahwa harusnya kita bisa manage diri kita untuk mengasihi. Nah, sekarang saya tanya hal yang kedua. Mana lebih gampang? Taat atau tidak taat? Nah, sih? Karena kita nggak tahu, nah itu masalahnya. Kita nggak cerdas di sini karena kita nggak tahu. Saya tanya maksudnya, mana lebih gampang, taat atau tidak taat? Pasti jawab, taat dong, jawab. Tapi kalau kita pikir secara cerdas, remember, ini prinsip. The ability to do something depends on what you back into your life, kan? Kemampuan saudara untuk melakukan sesuatu tergantung pada apa yang saudara install, saudara store dalam diri saudara. Tahukah saudara bahwa yang distorkan dalam diri saudara oleh Tuhan adalah banyak hal. Oke, sekarang saya mau tanya kepada saudara secara rohani, Kalau saudara tidak percaya ini, sudah susah saudara berubah. Makanya saya yakin kecerdasan rohani itu adalah kemampuan kita untuk mengintegrasikan firman Tuhan, iman, dan kemudian memadukan semuanya itu di dalam roh, jiwa, dan tubuh kita, supaya roh, jiwa, dan tubuh kita ini tunduk pada kehendak Allah. So ada integrated system yang kita bangun dalam diri kita untuk memadukan antara iman, pengertian, tindakan, ketaatan. Itu harus terintegrasi. Apa sih terintegrasi maksudnya? Tergabung. Apa? Terpadu. Aduh, kok pintar ini? Terpadu. Itu kata yang pas itu. Integrate itu adalah terpadu. Tahu terpadu ya? kayak synchronize, keren. Tersinkronisasi dan sama lain. Itu yang membuat kita sanggup melakukannya. Makanya mengapa saya bilang begini? Sebenarnya kalau kita bangun pagi, kita harus beri kesadaran baru bahwa saya mampu untuk lebih taat daripada tidak taat. Saya tanya, mana lebih gampang? Berdosa atau berbuat kebenaran? Sekali lagi, kita akan berkata, ya berdosa lagi, enggak. Tapi kalau kita baca what we back in, pasti kita akan berbuat kebenaran jauh lebih baik. Mau bukti? Kita baca ya. Oke. 1 Yohanes pasalnya yang kelima. Kita baca ayatnya yang ke-18. Coba Bel. Oke, coba kita lihat dulu. Coba kita lihat lagi. Kita tahu. Nah, ini pertanyaannya. Kita tahu nggak? Sih, harusnya tahu. Nah, tapi ini masalah kita. Kita tahu, bukan tahu secara terpadu tadi. Kita cuma tahu karena pengetahuan kita, pikiran kita aja yang tahu, roh kita tidak menangkapnya, tubuh kita tidak tunduk kepada hal ini, sehingga kita cuma tahu secara
informasi, tapi nggak terpadu. Makanya kita bilang ini, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, apa saudara? Tidak berbuat dosa. Tapi kalau kita bilang ini, tahu nggak di kepalanya kita? Ini kebodohan Tuhan yang muncul ini. Nggak mungkin lah. Tapi kita bilang, kita tahu berarti ada hal-hal untuk masuk kepada pengenalan yang utuh dari hal ini. Kita perlu sekali mengalami integrasi itu antara iman, pengertian, itu kan semua perlu masuk pada kita. Makanya ini. Tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya. Siapa Dia ini? Yesuslah. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Waktu saya kemudian mengerti diri, saya lompat dan berkata terima kasih Tuhan. Karena sebenarnya I have the ability to live without sin. Halo? Bisa nggak? Tapi kita kan selalu diajar, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena kita pikir Tuhan di dalam kita nggak sanggup. Setuju? Oke. Dan prinsip ini, kita sekarang mau bawa prinsip ini kepada pengendalian diri. Ingat, pengendalian diri tidak datang dari luar. Dia harus datang dari mana? Dari dalam. Jadi harus ada sesuatu di dalam kita yang bisa terintegrasi dalam kita, terpadu di dalam kita untuk dapat mengalahkan keinginan-keinginan yang seperti ini. Marah, hawa nafsu yang berlebihan, keinginan yang tak terkendalikan. Ya kan? Saya mungkin gampang menahan diri dari marah, tapi agak susah untuk melihat gadget yang terbaru. Kan lebih mahal itu daripada marah biasa. Kan suka. Sudah punya S5, mau S6. S6 masih belum ada salahnya, masih semuanya bagus. Tapi begitu S7 keluar, ada di dalam saya berkata, kau harus memiliki. Yang paling parah kalau ditambah yang lain-lain, lebih daripada orang lain yang ada di sekelilingnya. Itu sudah bukan keinginan biasa, itu sudah keinginan daging, itu sudah kesombongan. Saya tahu, saudara, mengenali kecenderungan ini saja, kita sudah dapat menang itu. Nah, ada banyak orang yang tidak tahu, dia pikir keinginan kayak gitu biasa aja. Itu bahaya itu. Benar gak sih? Bahaya. Bayangkan, kita sudah pegang iPhone 6. Tapi kayaknya ada S. S membuat perbedaan dalam proses ini. Kayaknya belum S. Belum komplit. Belum serak. Belum serak. Itu apa namanya itu? S. Tapi apa namanya itu? Serakah. Karena kita kan tahu hal-hal kecil kayak gini. Dan ini saya maksudkan bahwa perlu kecerdasan rohani untuk mendeteksi hal kayak gini. Satu kali saya marah sama Ina, saya marah. Ini padahal bukan salahnya Ina, salahnya orang lain. Tapi Ina yang ngomong sama orang tersebut. Tapi yang saya marah Ina, karena saya tidak mungkin marah sama orang lain kan. Kalau saya marah sama Ina, dia tidak akan bikin apa-apa, dia tidak akan cerita kemana-mana. Tapi kalau saya marah sama orang lain begini, pendeta ini marah. Lebih baik saya marah yang tidak punya akibat pada saya. Jadi kemudian istri saya menjadi pelampiasan kemarahan saya. Sementara saya marah, kemudian saya mikir, kenapa saya marah tadi? Pernah mikir ya? Kenapa saya marah? Mari, laki-laki kita pintar kalau kita sudah mulai berpikir kayak gitu. Nah, rohani kita agak terdiri kalau kita tidak pernah pikir hal tersebut sebenarnya. Makanya begini, begitu marah atau sebelum marah, pikir dulu, bisa nggak? Nah, itulah kecepatan. Itu melebihi kecepatan suara. Kemarahan kalau datang. Now listen to me carefully. Anger kalau dia datang, dia alter pribadi kita. Kalau kita mau cium istri kita tiba-tiba bisa berubah. Kita mau cium anak kita dan kata begini, engkaulah duniaku. Tiba-tiba harus berubah, engkaulah nerakaku. Cepat sekali. It's alter our mind, alter everything.
rubah sesuatu dari dalam saya. Ya, belakangan ini, ya kan kita bisa marah-marah kalau kita sakit gula, sudah tahu. Saya ada itu. Katanya ada diabetes yang autoimun. Ya mungkin juga kan ada gejala-gejala toh, ada gejala barangkali lupa makan obat diabetes, otak bisa bengong-bengong sedikit. Tapi itu nggak ada alasan sebenarnya kan. Yang harusnya kita perkuat adalah kendali dari dalam. Nah, mari kita akan belajar bagaimana kita mengendalikan diri dari dalam, supaya bukan cuma marah, kita dapat mengatasi kemarahan, kita mengatasi keinginan-keinginan yang tidak perlu. Kita dapat mengatasi ini loh. Tahu nggak saudara? Kelemahan kita. Kelemahan mengerikan juga. Saya sudah cerita pasti, tapi saya ulang saja. Pasti sudah dengar saya. 3 hamba Tuhan yang pergi retreat, saya belum ya. 3 hamba Tuhan pergi retreat. 3 hamba Tuhan yang kemudian mereka cerita kelemahan masing-masing ya. Hamba Tuhan yang pertama berkata, kelemahan saya perempuan ya. Saya kalau lihat cewek bahaya saya bisa jatuh melihat cewek. Sudah. Terus yang kedua berkata, kalau saya kelemahan saya uang misi di gereja saya ambil semuanya. Saya kirim ke Kota Barat, saya bisa. Uang misi saya pakai untuk beli gaji, bisa kayak gitu. Terus yang ketiga dia bilang gini, kalau saya gini, saya sudah tidak bisa tahan diri saya. Saya mau cepat-cepat pulang dari ini pertemuan, saya mau cerita sama orang lain, apa yang mau cerita sama orang. Kalau lagi kayak gitu kan, itu dia tidak sadar loh, itu di dalam itu ada. Seperti dikuasai. Kalau tidak cerita jeleknya orang kayak belum serak. Seperti antara S6 atau iPhone 6 harus ada S-nya baru puas. Kayak ada itu. Dia menggelitik tahu gak? Kayak aduh, begitulah caranya keinginan bergerak kalau begitu. Cara yang pertama. Ini cara yang pertama. Dan dulu, saya harus tahu bahwa iman saya dapat mengalahkan keinginan dunia. Dan iman saya dapat mengalahkan keinginan dunia. Sekarang kita sudah tahu bahwa kita dapat menang karena iman. Oke? Bahwa kita dapat mengalahkan keinginan-keinginan, hawa nafsu, dan apa kita mengalahkannya? Dengan iman. Nah, kita baca dulu ayatnya supaya kemudian kita dapatkan. 1 Yohanes 5 aja, naik ayat yang ketiga coba. Ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu apa? Tidak berat. Bilang dulu, perintah Tuhan tidak berat. Tapi biasanya itu doang, ada berat ini. Yang bikin berat biasanya hamba Tuhan itu berat. Supaya kalau mereka bisa buat mereka merasa syukur kan. Harusnya enggak, perintah Tuhan tidak berat. Ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Wow, sudah lahir dari Allah. Amen. Sebabnya adalah semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kemudian lebih spesifik lagi, Yohanes beritahu, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa saudara? Iman kita. Wow, berarti benar kan? Iman dapat mengalahkan kemarahan. Iman dapat mengalahkan dunia. Yang masalah dengan dunia apanya sih? Dunia kalau kita bilang, saya sudah jelaskan berkali-kali ya. Kalau bumi ini adalah tempat kediaman, kalau dunia itu adalah sistemnya. Di dunia ini dikenali pada sistemnya. Sistem dunia itu adalah keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Setuju ya? Jadi kita dapat mengalahkan keinginan-keinginan atau sistem dunia yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kita dapat kalahkan. Dengan apa kita mengalahkannya? Iman kita.
Jadi dalam kita ada hal tersebut. Berarti begini, setiap kali kita diperhadapkan dengan tantangan seperti itu, yang harus bereaksi duluan bukan mulutmu, bukan tanganmu, bukan memperbesar suaramu, bukan prototip matamu, tapi mulailah dengan apa? Nah, saya pakai bahasa yang tadi saya bilang, integrasikan iman kita, padukan iman kita, supaya apa? Yang saya maksud padukan iman adalah iman yang kemudian diperkuat oleh firman Tuhan, diperkuat oleh Roh Kudus yang berdiri dalam kita. Sebab imanlah yang menggerakkan semua itu dalam kehidupan kita. Setuju? Caranya bagaimana? Kalau saya mau marah, saya harus mulai kata ini, kamu jangan sombong. Sebab kamu sombong, kamu ingin membuktikan dirimu kamu paling benar, kamu bisa diam, mengalah, jangan bersuara. Kalau lagi marah sama anak-anakmu, jangan temui mereka dulu. Itu kita harus latih kayak gitu, supaya enggak sembarangan. Halo? Bisa begitu? Bisa? Tuh, itu langkah awal itu. Langkah awal. Sebab langkah yang kedua, ini langkah yang perlu kecerdasan rohani. Ini namanya. Alter the reality by saying things opposite to what happens. Alter reality. Tukar realita di sekeliling kita dengan mengatakan perkataan-perkataan iman yang mengubah situasi itu. Oke, ini prinsip. Bilang dulu, prinsip perkataan. Bilang dulu, prinsip perkataan. Oke, ini. Your word creates your world. Ulang. Perkataan saudara menciptakan duniamu. Duniamu miserable, duniamu hitam, kelabu, biru, bisu, dan beku, tergantung pada perkataanmu. Kalau saudara berkata ini, memang saya bajingan, saya bangsa betul, saudara. Kita bilang kepada kita, kamu nakal, kamu ada artinya, kamu, itu kan terjadi. Because your word creates your world. Setuju kan? Nah, berarti begini, setelah iman kita terintegrasi, start to say things. Paling tidak berkata begini, saya tidak akan marah, saya akan mengasihi. Saya tidak akan mengutuki, saya akan memberkati. Saya tidak akan kecewa, saya akan bersuka cita. Nah, itu perkataan-perkataan. Because remember, your word creates your world. Berarti alter the situation by saying words according to the Bible. Saudara saya, ini Bang Jo habis makan apa ini? Dia habis baca buku apa yang belakangan ini? Kayaknya dia habis baca Karen Hagin ini. Bukan, I'm not a faith preacher. Saya bukan pengkhotbah faith preacher yang claim it. Saya bukan di situ. Saya enggak gitu. Cuman saya belajar bahwa itu saya buat. Kalau saya mulai marah, saya harus tukar. Bukan cuma saya mengetahuinya, saya menyadarinya. I have to alter my world by saying. Kalau enggak, kita kadang-kadang menyerah pada keadaan. So kita izinkan keadaan yang menekan kita naik sampai ke kepala kita, menenggelamkan kita, yang kita dapat diri kita nggak berdaya. Kita nggak berdaya cuma perkataan orang lain. Orang lain cuma bilang kita gini. Ini misalnya, ini sebagai amatur. Bang Jo itu kalau khotbah nggak ada isinya. Tiba-tiba saya marah. Mungkin juga memang nggak ada isinya kan? Bisa jadi. Tapi kenapa saya marah? Karena itu berurusan dengan apa? Profesi saya, kebisaan saya. Tapi kalau misalnya saya terima pernyataannya dia dan saya bereaksi, dunia saya akan seperti itu. Berarti saya setuju dengan perkataannya. Saya tolak, saya alter, saya tidak perlu marah. Saya percaya enggak, saya dipilih Tuhan, saya dipakai Tuhan, Tuhan berbicara kepada saya akan berkata begini.
kiranya perkataan mulutku dan renungan hatiku berkenan kepada Tuhan. Saya alter dengan menggunakan firman Allah. I speak it out the word of God. Dan firman Tuhan punya daya cipta. Kita bisa. Oke, jadi yang pertama adalah iman. Dapat mengalahkan masalah kita. Yang kedua, ini dia. Alter the situation by speaking out the word of God. Itu dia. Kan siapa yang tahu? Iman diposisikan di mana? Ada yang tahu? Iman itu ditaruh di mana? Kalau saya ganti bahasanya, firman itu ditaruh di mana? Kalau firman cuma kita dengar dan simpan di hati, itu cuma firman. Tapi kalau dia ada di mulut, itu bukan cuma firman. Firman iman namanya. Kita baca ya. Romans chapter 10. Roma pasal 10 ayat yang 8. Ingat, firman itu akan berubah menjadi firman iman kalau ini diperkatakan. Coba berkata ini. Dia berkata ini. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni apa? Di dalam mulutmu dan di dalam apa? Hatimu. Itulah bukan cuma firman. Ini yang disebut dengan apa? Firman iman yang kami beritakan. Wow, this is powerful. Sudah? Sekarang yang ketiga. Jadi yang pertama, kita harus temukan dulu. Oh, di dalam saya ada iman. Ini dapat mengalahkan situasi saya. Tapi yang kedua, saya harus speak. Saya harus memperkatakan. Saya pakai bahasa ini. Alter your situation. Tukar situasi saudara dengan mengucapkan perkataan iman. Baru yang ketiga. Ini dia. Accept the reality bahwa Kristus yang ada di dalam saudara akan melakukan sesuatu melalui kehidupan saudara. Di sini yang kita jaga kuat. Karena begini. Siapa yang tahu bahwa Yesus seperti yang dalam kita? Yakin ya? Yakin ya? Nah. Sekarang setelah kita mengucapkan perkataan iman, alter situation. Sekarang begini. Bilang pada yang di dalam saudara. Sekarang Tuhan berkarya melalui kehidupan saya. Coba. Sekarang Tuhan berkarya melalui kehidupan saya. Sekarang Tuhan mengasihilah jiwa kehidupan saya. Sekarang Tuhan sembuhkanlah orang lain melalui saya. Sekarang Tuhan temukanlah iman orang lain melalui saya. Sekarang Tuhan perdamaikanlah orang lain melalui saya. Sekarang Tuhan. Nah, sekarang ini kita ada pada level mengizinkan Tuhan untuk memakai kita menyelesaikan masalah yang ada di luar kita. Berarti kalau saya misalnya malas sama istri saya, kira-kira apa harus saya buat? Saya harus datang kepadanya dan berkata gini, ampunilah saya. Saya tadi bodoh. Saya ikuti keinginan saya. Kalau saya bersalah pada orang lain, saya berkata ampunilah. Tapi kalau dalam level yang lain, misalnya saya harus berdoa pada orang sakit, saya harus kemudian menolong satu hubungan yang retak dengan orang-orang yang kita kasihi, kita kemudian menyediakan diri kita untuk menjadi channel. Berarti saya kemudian sadar prinsip ini. Kalau situasi negatif, kita responi dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Setuju? Kalau situasi yang positif, kita responi dengan negatif, hasilnya negatif. Berarti respon kita lebih penting daripada situasi kita. Sekarang saya tanya, kalau situasi kita negatif, kita responi dengan positif, hasilnya positif. Makanya Robert Schuller yang bilang itu. Robert Schuller yang bilang begini. Sebenarnya masalah sesukar atau seburuk apapun yang menimpa saudara, itu bergantung respon saudara kepada masalah tersebut. Dia bakal jadi positif atau negatif. Berarti kita tidak perlu menggerutu pada masalah yang datang pada kehidupan kita. Yang harus kita perhatikan adalah respon kita terhadap masalah tersebut.
Itu bukan Maria Teguh. Seriously bukan. Itu Alkitab. Itu Alkitab. Have you seen the way Jesus handling problem comes to his ways? Pernah sudah perhatikan bagaimana Yesus melihat situasi yang terjadi? Ketika ombak besar sekali, mulut pun sudah ketakutan, Yesus tidur. Tenang banget dia. Dia bangun, halo, ada apa? Akankah kau biarkan kami binasa? Apa? Dia begitu tenang. Ketenangannya membuat orang yang panik jadi bingung. Ada apa di dalam dia? Padahal yang dia punya hanyalah response of the sons of God. Itu aja. How he responds changing the situation. Jadi waktu dia berdiri, kalau sudah ada di dalam, dia berkata, diam dan tenanglah. Itu perkataannya alter the situation. Amin. Hey, ganti suasana rumah tangga kita. Ganti. Kemarin istri saya marahin saya. Saya tujuannya cuma mau bercanda. Cuma saya mau mengatakannya soal ini. Dia marahin saya. Jangan mau katakan itu lagi. Jadi memang kita dulu kan menghitung-hitung nih. Ini kita berdua itu kan bolak-balik. Kita akan bolak-balik bulan ini 3 kali. Saya bakal 3 kali begini. Bulan ini, gitu. Jadi terus kita hitung-hitung dong. Sebenarnya yang penting kita bahagia. Kemudian saya bercanda mengeluarkan statement yang namanya CTB. Hanya orang Makassar yang tahu itu. Carut tapi bahagia. Carut itu bahasa Makassar. Tidak ada uang sama sekali. Carut tapi bahagia. Terus dia berkata, saya tidak mau itu. Benar, kadang-kadang ya, kita bahagia nggak apa-apa sih. Tapi kan carut juga. Karena banyak istri nggak pakai bahagia. Banyak istri pakai uang. Banyak mau sekolah anak nggak pakai bahagia, pakai uang. Jadi gimana sih saya, no, I don't want to say that anymore. Carut tapi bahagia. Enggak, kita nggak mau. Waduh, kita berdua ya. Kemarin tuh udah nggak ada. Udah nggak ada duit, udah nggak ada. Gak ada, cuma ceritanya, gak ada urusannya, gak ada. Sudah dapat tuh kasih kita uang. Sesungguhnya, kita udah ada. Saya cerita ini bukan lagi kita minta uang, saudara, jangan kasih. Saya sebenarnya udah gak ada apa-apa. Tiba-tiba hari itu ada couple pendeta yang dia tidak pernah ikut campnya siapapun. Cuma karena dia tertarik lihat judulnya kita, judul campnya kita, Developing Spiritual Intelligence. Dia putuskan untuk hadir. Dia hadir sudah terlambat. Sesi penting sudah lewat. Dia cuma hadiri sesi yang dibagi 2 pria dan wanita. Tuhan kirim mereka cuma mau kasih uang buat kita. Coba ini. Coba buat kita. Itu saya mau bilang kata CTB, saya mau bilang lagi. CTB, saya mau bilang lagi. Karena saya sadar betul bahwa what you say can alter something. Doa saya gini, yuk kita jangan gampang frustasi. Ingat, what God has installed in you is so great. Makanya tadi saya mulai membaca ayat yang tadi itu. Sebab roh yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah roh ketakutan, tapi roh yang apa? Kasih kuasa, kasih, dan yang ketiga adalah pengendalian diri. Oke, coba pikir-pikir. Bagaimana mengatasi semua itu? Yang pertama, imanmu bisa. Remember statement ini? The ability to do something depends on what bank in you more. Apa yang Tuhan taruh pada saudara, kasih kekuatan itu ada dalam saudara. Saudara pasti bisa. Nah, yang paling menyenggak itu berkata ini, memang saya punya sifat pemarah. Jadi saya bakal marah-marah terus sampai Tuhan Yesus datang. Jangan bilang begitu. Itu negatif itu. Saya bilang begini,
Enggak. Kita harusnya terbuka untuk izinkan Tuhan kerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Amin. Kita izinkan otak kita diperbaharui oleh Tuhan. Susunan saraf kita yang barangkali sekian lama cenderungnya hanya pada marah terus dinormalkan baik-baik. Speak out to alter your situation. Sudah saya cukup. Yang paling penting sekarang adalah begini. Mulai dari jalan keluar. Christ in you, the hope of glory. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.